Bab 592. Kembang api yang indah. Tidak terburu-buru. Sander sedikit kebingungan. Pada saat ini, Zoro dan Yoro muncul di depan Pak Tua keluarga Wang itu. Zoro mengerutkan keningnya dan berkata dengan tidak senang, "Lando Wang, apa yang ingin kamu lakukan?" Mereka tentu saja mengenal Lando Wang ini, karena dulu Lando Wang pernah bergabung dengan Fakultas Dewa, tetapi hanya murid bagian luar. Lando Wang melihat Yoro dan Zoro sekilas, berusaha untuk berkata dengan lembut, "Pak Ketua, kali ini aku menerobos masuk ke Fakultas Dewa bukan mencari masalah, hanya tidak ingin musuh keluarga Wang mencari kesempatan melarikan diri. Jika ada yang salah, mohon maaf." Zoro sedikit heran dan berkata, "Kamu adalah musuh keluarga Wang?" Lando langsung menunjuk Sander yang berada di bawah orang ini. Ekspresi wajah Zoro dan Yoro langsung masam ketika mendengar perkataan Lando. "Sander ye." Zoro berkata dengan serius, "Lando, coba jelaskan." Lando melihat Sander dengan tatapan tajam, lalu berkata, "Sebelumnya orang ini membunuh Ethan tanpa alasan, lalu melarikan diri. Cara membunuhnya sangat sadis, membuat langit dan bumi tidak terima. Jika bukan keluarga Wang memiliki cara untuk memaksa menghidupkan cucuku kembali, maka cucuku akan mati tanpa penjelasan apapun." Mendengar perkataan Lando, Zoro dan Yoro mengerutkan keningnya. Pada saat ini, Yoro menatap ke arah Sander, "Coba kamu jelaskan." Dia tentu saja tidak akan mendengar cerita dari Lando saja, karena manusia sangat egois, hanya akan mengatakan hal yang menguntungkannya, lalu menjatuhkan orang lain. Sander memandang Lando dan Ethan, kemudian tatapan matanya tertuju ke arah Ethan, lalu tersenyum berkata, "Kenapa aku membunuhmu? Kamu masih tidak sadar?" Ekspresi wajah Ethan sangat masam, dia tentu saja tidak akan mengatakannya. Masalah ini dimulai darinya, hanya karena dia memandang remeh kekuatannya Sander. "Kurang ajar!" Lando langsung berteriak, kemudian kekuatan yang menakutkan menyerbu ke arah Sander. Langsung menyerang. Tatapan mata Sander menjadi tajam. Pria berbaju putih yang berada di sampingnya juga mengerutkan keningnya. Wanita bergaun polos yang sedang bersembunyi pun sudah mulai menghayal akan terjadi pertarungan besar. "Hentikan!" Pada saat ini, Yoro mendadak mengayunkan tangannya, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan aura yang memancar keluar dari tubuhnya Lando. Lando menoleh ke arah Yoro dengan ekspresi wajah masam. Yoro memandang Lando dengan tatapan tajam lalu berkata, "Lando Wang, sekarang kamu berada di Fakultas Dewa, bukan di keluarga Wang." Zoro memandang ke arah Lando dengan tatapan mata yang tidak bersahabat. Bukan dia membela Sander, melainkan dia merasa Lando sangat keterlaluan. Sekarang berada di Fakultas Dewa, jika Lando benar menyerang Sander, lalu mereka diam saja. Jika hal ini tersebar luas, bukannya akan membuat orang luar mengira Fakultas Dewa takut dengan keluarga Wang. Reputasi adalah hal yang tidak bernilai, tetapi ada kalanya lebih penting dari nyawa. Suasana menjadi menegangkan. Lando menghirup napas dalam-dalam, lalu berkata, "Maaf, Ketua Yoro, aku sudah gegabah." Akhirnya Lando memilih untuk menundukkan kepalanya. Karena bagaimanapun juga, sasarannya kali ini adalah Sander bukan Fakultas Dewa. Jika karena hal ini malah menyinggung Fakultas Dewa, maka akan merugikan mereka. Ketua Yoro memandang Lando, lalu menoleh ke arah Sander, "Coba jelaskan." Sander tersenyum dan menjelaskan semua kejadian itu. Dia tidak menambah atau mengurangi. Semua orang yang hadir adalah orang pintar, pasti bisa membedakan benar atau salah. Setelah mendengar perkataan Sander, ekspresi wajah semua orang langsung masam. Bertindak semena-mena. Anak orang kaya yang nakal. Kurang ajar. Semua murid Fakultas Dewa menatap ke arah Ethan dengan ekspresi wajah yang masam. Ekspresi wajah Ethan juga masam. Yoro menatap Lando sekilas lalu tersenyum meremehkan dan berkata, "Membunuh orang tanpa alasan. Kalian keluarga Wang benar-benar bertindak semena-mena." Ekspresi wajah Lando juga masam, sebenarnya dia juga tidak mengetahui hal ini. Dia tahu cucunya ini sedikit bodoh, tetapi tak disangka sebodoh ini.
Meskipun ingin membunuh orang, kenapa tidak mencari alasan yang masuk akal? Namun, sekarang dia tetap harus membela cucunya. Lando memandang Sander sekilas dan berkata, meskipun ada kesalahpahaman di antara kalian, kamu seharusnya juga tidak boleh memilih untuk langsung membunuh orang. Kamu benar-benar tidak menghormati keluarga Wang. Sander mengerutkan keningnya, hanya sedikit kesalahpahaman. Cucumu ingin membunuhku, bagimu hanyalah kesalahpahaman. Yoro dan Zoro mengerutkan keningnya, sejak kapan Pak Tua ini bermuka tebal? Landao tidak memedulikan Sander, dia memandang ke arah Zoro dan Yoro yang berdiri di samping. Pak Ketua, bagaimana menurut kalian? Dari awal dari sampai sekarang, dia tidak berpikir sikap dari Sander sangatlah penting. Tidak penting. Sekarang hanya perlu membujuk Fakultas Dewa, maka bagi keluarga Wang, Sander hanyalah seekor semut yang kecil. Sebagai keturunan dari keluarga Dewa, keluarga Wang memiliki kepercayaan diri ini. Melihat Lando masih mempermasalahkan hal ini, Zoro dan Yoro mengerutkan keningnya. Yoro langsung berkata, Lando, masalah ini adalah kesalahan dari cucumu, ada hubungan apa dengan Sander? Apakah hanya mengizinkan cucumu membunuhnya, tidak mengizinkan dia membunuh cucumu? Memang ada hukum seperti ini di dunia. Ekspresi wajah Lando langsung masam dan berkata, sepertinya, Fakultas Dewa ingin melindungi Sander. Ekspresi wajah Yoro langsung dingin, apa kamu sedang mengancamku? Melihat perselisihan semakin sengit, Zoro langsung berkata, Lando, menurutku, masalah ini sampai di sini saja. Karena bagaimanapun juga, cucumu tidak mati, juga tidak ada kerugian apapun. Masalah ini sampai di sini saja, bagaimana? Lando sangat kesal dan berkata, apakah membiarkan cucuku mati satu kali begitu saja? Yoro mengerutkan kening dan berkata, Lando, kamu adalah orang yang terkemuka, apakah tidak bisa membedakan mana yang benar atau salah? Cucumu yang mencari masalah dengan Sander, jika orang itu adalah kamu, apa kamu tidak akan melawan? Lando berkata dengan tegas, cucuku ingin membunuhnya, memangnya berhasil? Dia paling tidak berhasil membunuh saja, tapi Sander membunuh cucuku adalah sebuah kenyataan. Apakah ada orang yang membunuh orang keluarga Wang? Aku hanya diam saja. Yoro mengerutkan keningnya, dia ingin memarahi Lando, tetapi merasa ada yang aneh. Masalah ini sedikit aneh. Yoro memandang Sander yang berada di bawah, seketika langsung mengerti. Setelah mengetahui Sander adalah murid Fakultas Dewa, Lando takut jika membiarkan Sander berkembang, pasti akan membalas dendam. Lando ingin mencabut permasalahan hingga akarnya. Saat berpikir demikian, Yoro sangat kesal. Zoro juga mengerti, dia merenung sejenak dan berkata, Lando, aku tahu, kamu ingin menyelesaikan karma ini, tapi menyelesaikan karma ini masih ada berbagai cara, bukan hanya dengan membunuhnya. Apa kamu mengerti maksudku? Ingin menyelesaikan masalah ini, bukannya hal yang mudah. Keluarga Wang hanya perlu mengaku salah, bukannya masalah ini langsung terselesaikan. Jika memiliki pandangan yang lebih jauh, mungkin boleh memberikan sedikit keuntungan, lalu menjalin hubungan yang baik, bukannya lebih indah? Kenapa harus menggunakan cara membunuh untuk menyelesaikan masalah? Ekspresi wajah Lando sangat masam, dia tentu saja tahu maksud dari Zoro dan Yoro, tetapi dia mengaku salah dengan Sander. Memang dia pantas. Keturunan dari keluarga makhluk dewa mengaku salah dengan manusia awam. Merupakan penghinaan bagi keluarga Wang. Lando melihat Zoro dan Yoro sekilas, lalu berkata, dia berada di Fakultas Dewa, keluarga Wang akan menghormati Fakultas Dewa. Jika dia tidak berada di Fakultas Dewa, keluarga Wang pasti akan membunuhnya. Usai berkata, dia membawa Ethan berbalik badan dan keluar. Namun, Sander yang berada di bawah mendadak berkata, tunggu. Lando menoleh ke arah Sander, sekarang memohon ampun sudah tidak sempat. Sander mendadak berpindah keluar Fakultas Dewa, lalu memanggil Lando, aku sudah keluar dari Fakultas Dewa. Semua orang tercengang. Bersambung.